Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha pada hari ini? Semoga antum semua dalam kondisi sehat, semangat pada hari ini untuk menimba ilmu, dan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu berharap antum semua sudah melaksanakan sholat duha, memurajaah hafalan antum, dan juga sudah membaca al-ma'surat ya, supaya kita mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak saleh soleha, pada hari ini kita masih akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, kita sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pada hari ini kita akan bahas tentang fungsi dan jenis otot manusia. Setelah kita mempelajari tentang alat gerak pada hewan dan manusia, yaitu tulang dan otot, maka kita di sini akan membahas fungsi dan jenis dari otot manusia. Ya, nak ya. Otot itu adalah organ gerak aktif ya. Kalau tulang baru dia organ gerak pasif. Fungsi dari otot yaitu yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, kalau di kaki tentunya ada otot ya, maka fungsinya yaitu untuk berjalan. Kalau di tangan fungsi kita untuk apa? Untuk menulis atau untuk memegang sesuatu, untuk makan dan lain sebagainya. Karena di dalam tubuh kita ini pasti memiliki otot. Nah, fungsinya tergantung otot itu berada di mana. Kalau di kaki berarti untuk berjalan. Ya, nak ya. Kemudian yang kedua, untuk menggerakkan jantung. Di dalam jantung kita itu juga terdapat otot-otot yang fungsinya untuk menggerakkan jantung. Kita tahu kalau manusia yang masih hidup itu pasti jantungnya bergerak, kecuali kalau kita sudah mati atau meninggal, maka jantung kita sudah berhenti juga untuk bergerak. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk mengalirkan darah yang terdiri dari zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Kemudian jenis-jenisnya, yaitu ada otot polos, kemudian ada otot lurik, dan juga ada otot jantung. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, ini dia. Apa itu otot polos? Otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-cirinya yang pertama, waktu kontraksi antara 3 hingga 180 detik. Jadi otot itu juga pasti bisa berkontraksi ya karena dia bergerak. Kemudian yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Mungkin antum bisa lihat di buku antum masing-masing yang ada pada halaman 125. Di situ ada gambar bentuk contoh otot polos ya. Kemudian terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Dia memiliki inti selnya yang ada di tengah ya. Kemudian yang kelima, pergerakan dari otot polos itu lambat dan juga mudah lelah. Yang terakhir, dipengaruhi oleh syaraf otonom. Jadi itu tentang otot polos ya nak ya. Antum bisa melihat gambarnya atau penjelasannya kembali pada buku yang ada di halaman 125. Selanjutnya itu ada otot lurik. Apa itu otot lurik? Otot lurik itu adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Antum juga mungkin bisa melihatnya di halaman 126 di buku antum masing-masing ya. Di situ ada gambar contoh otot lurik. Otot tersebut itu menempel pada rangka tubuh manusia ya, karena setiap otot yang kita miliki itu memang menempel pada badan kita, tidak mungkin terpisahkan dari badan kita. Kemudian yang terakhir itu ada otot jantung. Otot jantung itu adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kalau otot jantung itu berhenti, artinya kita sudah meninggal, sudah tidak bernafas lagi, dan sudah dinyatakan sudah tidak ada di dunia ini lagi ya. Jadi jantung itu setiap hari dia bekerja keras untuk
memompa aliran darah yang ada di dalam tubuh kita supaya bisa berfungsi dan mengalir dengan baik. Nah, kalau jantungnya bermasalah, itu maka kita perlu perawatan dan juga perlu diobati oleh spesialis ahli jantung ya, spesialis jantung atau dokter jantung. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya nak ya, tidak ada penyakit atau tidak ada terkena suatu sakit apapun. Ketika Allah pun mencoba kita, memberikan kita sakit, maka kita syukuri, kita nikmati, dan berharap dengan sakit yang kita miliki menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita ya nak ya. Baik, itu materi kita tentang fungsi dan jenis otot manusia. Kemudian berikutnya, di sini Ibu akan membahas kembali tentang cover. Di tema 1, subtema kedua pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu cover. Di sini Ibu akan mengulanginya kembali. Hanya mengingatkan saja ya. Nah, bahwa cover itu adalah sampul buku yang merupakan penggambaran dari keseluruhan isi buku. Jadi kalau kita melihat buku itu pasti yang pertama kita lihat itu adalah covernya. Ya, covernya, gambarnya apa yang ada di depannya itu. Nah, makanya berikut ini adalah unsur-unsur gambar pada cover supaya kita bisa tertarik membeli buku tersebut atau membaca buku tersebut. Maka apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam cover tersebut? Yang pertama, judul dan jenis huruf harus menarik. Nah, supaya orang bisa membacanya, makanya ditulis dan judulnya atau jenis hurufnya itu dibuat semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk membaca buku tersebut. Kemudian, yang kedua, kalimatnya jelas dan mudah dipahami. Kalau kalimatnya ribet, itu kita juga sulit untuk mencerna apa sih yang dimaksud dari buku tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, dalam buku itu pasti ada terdapat nama penulis, ada identitas penulisnya. Itu biasanya ada yang paling belakang ya. Itu bisa dilihat tuh nanti kalau antum punya buku di rumah atau buku pelajaran juga bisa antum lihat di situ ya. Pasti di belakangnya ada terdapat nama penulis dan identitas penulis. Kemudian yang kelima, gambarnya menarik. Gambar itu kalau menarik orang senang melihatnya. Yang keenam, terdapat sinopsis. Sinopsis ini adalah menggambarkan buku dalam isi buku tersebut gitu ya, cerita singkat tentang isi buku tersebut. Kemudian yang ketujuh, identitas buku pada bagian punggung buku itu ada di belakangnya atau di punggung bukunya. Nah, itu tentang cover. Semoga antum bisa memahaminya dan bisa mengulangnya kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Baik anak soleh-soleha, berikutnya ini ada latihan soal. Silahkan antum kerjakan soal yang ada pada halaman 135 yang bagian ayo rumuskan. Silahkan antum kerjakan langsung di buku besar ya, langsung di buku besar antum masing-masing. Kemudian setelah selesai menjawab latihannya atau soal yang sudah antum kerjakan, silakan antum share ke wali kelas antum masing-masing ya nak ya. Jika ada hal-hal yang belum antum pahami atau belum antum mengerti, maka silakan antum boleh bertanya kepada wali kelasnya masing-masing ya nak ya. Baik, mudah-mudahan materi hari ini bisa antum pahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.